Emang ketawa disuruhnya. Bagus. Benar-benar bagus. Dia datang lagi tanpa mengetuk pintu, tanpa permisi, tanpa rasa bersalah. Langsung masuk, menyelinap melalui celah-celah rumah kita. Lalu duduk santai di ruang tamu. Seolah dialah pemilik tempat ini. Tapi tunggu, bukankah sebenarnya kitalah yang mengundangnya? Bukankah kita sendiri yang membuka pintu itu lebar-lebar? Dulu, di belakang rumah sana, ada sungai yang begitu lebar. Airnya mengalir, tenang, jernih, bersih. Saat matahari pagi menyentuh permukaannya, ia berkilau seperti kaca kehidupan. Anak-anak tertawa di tepinya. Orang tua duduk bercengkerama. Para nelayan kecil menebar harapan bersama jalan mereka. Sungai itu hidup, dan kami hidup bersamanya. Namun, pelan-pelan, tanpa kita sadari, kita mulai menyuapinya. Bukan dengan makanan, bukan dengan rasa syukur, tetapi dengan plastik, dengan limbah, dengan segala hal yang malas kita buang ke tempat semestinya. Kita menumpahkan beban hidup kita ke dalam alirannya. Lalu kita berkata, cuma satu bungkus permen. Cuma satu botol plastik. Sungai tidak akan marah. Tapi ternyata sungai tidak pernah lupa. Ia menyimpan semuanya. Ia mengingat setiap luka yang kita titipkan padanya. Sekarang lihatlah, beton-beton tinggi berdiri gagah, bangunan megah-megah di mana-mana. Mereka menelan tanah, menutup pori-porinya, membungkam napas bumi. Kita menutup ruang serapan dengan kesombongan bernama pembangunan. Lalu kita bertanya, mengapa air naik? Mengapa banjir datang? Lucu bukan? Kita mencekik leher bumi, lalu kita marah ketika ia terbatuk-batuk mencari udara. Lihat ini, kenangan yang hanyut bersama air. Ini bukan sekedar banjir kiriman, ini bukan sekedar nasib. Ini adalah jawaban, ini adalah surat balasan. Alam tidak sedang marah. Ia hanya sedang mengembalikan apa yang dulu kita titipkan. Sampah yang kita buang, ia kembalikan ke rumah kita. Ruang yang kita curi, ia ambil kembali hari ini, sekarang, di depan mata kita sendiri. Jangan salahkan hujan. Hujan adalah berkah. Hujan adalah rahmat. Yang menjadi masalah adalah kita yang lupa cara menjadi manusia.
bertanggung jawab. Silahkan mengungsi, silahkan menangis, silahkan mengeluh. Namun besok saat air mulai surut, apakah kita akan kembali membuang sampah ke selokan? Apakah kita akan kembali menebang pohon tanpa menanam yang baru? Apakah kita akan kembali mengulangi kesalahan yang sama? Aku berdiri di tanah Sumatera. Tanah yang dulu dikenal dengan hutan lebatnya, dengan udara sejuknya, dengan sungai-sungai yang memberi kehidupan. Namun hari ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku melihat alam yang perlahan kehilangan suaranya. Aku melihat pohon-pohon tumbang sebelum sempat tumbuh dewasa. Aku melihat tanah retak menahan beban yang tak sanggup ia pikul. Aku melihat manusia yang semakin jauh dari rasa peduli. Bencana tidak selalu datang dengan suara gemuruh. Kadang ia datang dengan langkah sunyi, masuk perlahan melalui kebiasaan kecil kita. Ia lahir dari satu pohon yang ditebang, dari satu sampah yang dibuang, dari satu sikap acuh yang kita pelihara setiap hari. Hutan yang dulu menjadi paru-paru manusia, kini mulai menipis. Tanah yang dulu kuat, kini mudah runtuh. Sungai yang dulu jernih, kini membawa luka. Dan masa depan perlahan menjadi tanda tanya. Namun, semua belum terlambat. Selama kita masih mau berubah, selama kita masih mau peduli, selama kita masih mau belajar mencintai bumi, kita bisa menanam kembali, kita bisa menjaga kembali, kita bisa memperbaiki kembali. Bayangkan suatu hari, anak-anak kita berjalan di bawah pohon rindang. Mereka tertawa di tepi sungai yang jernih. Mereka menghirup udara tanpa rasa takut. Atau mereka hanya akan mendengar cerita tentang indahnya alam yang pernah kita miliki. Pilihan itu ada di tangan kita. Jika kita terus mengabaikan, maka bencana yang terlupakan ini akan menjadi kenyataan yang tak bisa kita hindari. Namun, jika hari ini kita memilih untuk peduli, menjaga pohon, merawat air, mencintai lingkungan, maka Sumatera tidak akan dikenal karena bencananya. Ia akan dikenal karena manusianya yang berani menjaga harapan. Karena sesungguhnya bencana